Selamat berjumpa kembali di channel KL Wave, The Power of Elliott Wave. Pada minggu ini kita akan tetap membahas saham-saham yang sebelumnya sudah dibahas untuk melihat perkembangannya bagaimana sampai saat ini sehingga kita mengetahui counting Elliott Wave-nya. Mari kita mulai dengan membahas pertama kali yaitu indeks IHSG. Indeks IHSG masih tetap tertahan di resist 2 yaitu di sekitar 5.158,27. Jadi indeks IHSG belum bisa menembus resist tersebut dan sideways sangat kecil. Kemungkinan besar mengapa sideways yaitu karena menunggu hasil pemilihan presiden Amerika yang akan dilaksanakan 4 November. Siapakah hasilnya? Kalau saya lihat dari kondisi saat ini, kemungkinan Trump masih bisa mempertahankan posisinya karena dari debat-debat yang sebelumnya tidak ada sesuatu yang istimewa baik dari Trump dan dari Biden sendiri. Jadi kalau memang Trump yang berpeluang menang, indeks dolar akan menguat, sedangkan kalau Biden yang menang, indeks dolar kemungkinan melemah. Efeknya adalah bisa dilihat kepada saham-saham yang banyak terpengaruh oleh pergerakan dolar, yaitu saham-saham yang orientasinya ekspor. Itulah sepertinya yang akan terjadi setelah pemilu Presiden Amerika selesai. Saham yang pertama kita bahas yaitu BBRI, di mana BBRI masih tetap dalam kondisi sideways-nya belum bisa menembus EMA 200. Jadi kendalanya di situ, kalau sudah bisa menembus EMA 200, kemungkinan besar akan naik ke 4.100, 4.200. Tapi kalau tidak sanggup, maka akan sideways di sekitar 3.200 sampai 3.400-an, di sekitar situlah untuk BBRI. Kemudian Telkom sama seperti yang saya prediksi belum mampu menembus EMA 50, jadi peluang masih turun menuju ke Fibo 61,8% itu masih ada karena diperkirakan kinerja tahun ini Telkom tidak memenuhi targetnya disebabkan adanya COVID-19. Kemudian saham Cepin demikian juga masih sideways cenderung ke bawah, jadi belum ada perubahan, masih membentuk. Kalau dilihat secara detail mungkin berpeluang membentuk sideways dengan minus 1 dan 2. Jadi strategi untuk Cepin beli saat di bawah di sekitar 500-600-an itu base buy-nya, atau mendekati EMA 200 yaitu di 5.840. Itu dari Cepin-nya masih tetap counting wave-nya tidak ada perubahan. Selanjutnya kita bahas saham INTP. INTP masih proses memasuki subwave E karena dia berhenti di 12.500. Jadi INTP berpeluang untuk membentuk subwave E. Itu yang kita dapat untuk INTP saat ini. Bila subwave E sudah tercapai di 11.000 hingga 11.500, demikianlah saham INTP sedang proses dalam pembentukan subwave 2 intermediate. Berikutnya BRPT. BRPT masih sideways di antara EMA 200 dan EMA 20 masih tertahan di situ. Jadi sideways antara 870 sampai 970. Belum ada perubahan dari struktur wave-nya, masih tetap menuju wave 1 minor. Kemudian CES pun demikian, belum bisa menembus 1.610 dan sekarang tembus di bawah EMA 200, jadi ada peluang mendekati ke 1.370 membuat subwave 2 minor. Jadi itu peluang. ACES membuat subwave minor 2 atau ABC minor. Begitulah ACES. Untuk entry point-nya ada di sekitar 1.370 sampai 1.400.
1440. Kemudian saham UNTR. Nah, seperti yang kita bahas minggu kemarin, bahwa UNTR itu sudah terbentuk intermediate 1, jadi akan membentuk intermediate 2, jadi dia berpulang sampai 17.000. Sekarang sudah di pivot 38,2%, mungkin akan menuju 22.000, kemudian melanjutkan penurunannya ke bawah sampai 17.000 atau antara 17.000 hingga 18.500. Ini dari segi saham UNTR bahwa belum ada perubahannya, masih dalam pembentukan wave intermediate 2. Kemudian saham Main di sini kita lihat dia menyusuri garis downtrend, tidak sanggup melewati 555. Jadi kemungkinan untuk mencapai wave 5 dari C minor dan 2 minor itu berpeluang lebih besar daripada naiknya. Di sini kelihatan resinya kecil, jadi lebih baik menunggu untuk entry point di 450-500. Kemudian saham Adro, kalau dari sini terlihat masih sideways ya, di 1100 sampai 1250, tapi cenderung naik. Bodinya masih di atas 1100, jadi subwave 1, 2 melewati low di pada tanggal 9 Oktober, jadi dia sudah berpeluang membentuk subwave 2 untuk ada rebound, melanjutkan untuk proses pembentukan subwave 3 minor yang terlihat dari Adro pada tanggal 3 November. Kemudian saham asing masih menuju pembentukan wave 3 minor, dan secara level atasnya atau langsungnya wave 3 primary, dan masih sideways, belum ada perubahan dari minggu kemarin terakhir kita bahas. Saham BBKP ini berpeluang membentuk subwave 2 minor. Nah, entry point-nya di sekitar 240-242. Jadi BBKP kemungkinan sudah membentuk subwave 2 minornya. Kalau dilihat dari polanya, strukturnya sudah mulai terbentuk. Demikian BBKP secara pintas kemungkinan akan melanjut naik setelah bertahan di 238. Kemudian saham BBTN. BBTN masih tertahan di EMA 200 ya. Jadi masih proses pembentukan menuju subwave 5 intermediate dari 1 primary. Jadi masih sideways di range kecil, hanya 50 poin ya range-nya, dari 1350 sampai 1400. Peluang pergerakannya hanya kecil di situ. Base buy-nya di 1350 sampai 1300 entry point. Demikianlah BBTN. Kemudian saham LSIP minggu kemarin sempat menembus 1100, tapi hanya tail dan sekarang tertahan di support minor 955. Kalau lihat trennya masih naik, berpeluang naik untuk membentuk menuju subwave 3 level intermediate. Kemudian saham yang baru yang saya masukkan untuk awal minggu November ini yaitu saham SCMA, BMRI, Agro, dan Inco. Saham SCMA kita lihat, saham SCMA kemungkinan wave 5 primary sudah dicapai. Mengapa saya inisial 1, 2, 3, 4, dan 5 primary? Karena di sini kelihatan bahwa trennya sangat bagus, impulsif, dan tidak membuat penurunan struktur corrective wave-nya normal, yaitu di sini sederhana, di sini kompleks, dan di sini ditarik garis channel di wave 5. Kemungkinan di sini sudah dicapai, jadi hati-hati dengan SCMA. Peluang naiknya hanya sedikit lagi, mungkin hanya 50 poin. Harga saat ini 1450.
dan berpeluang untuk menyelesaikan wave cycle satu cycle. Jadi kalau wave satu cycle sudah terbentuk, maka dia akan melakukan wave corrective, yaitu menuju 950 kembali atau 950 sampai dengan 1050, yaitu di Fibo 50 sampai 60,8. Itu secara garis besar kondisi saham SCMA. Kemudian saham berikutnya BMR. Hari ini walaupun laporan keuangan menurun dari tahun kemarin, tapi meningkat dengan Q2 kuartal 2. BMR ini berpeluang untuk melanjutkan trend up-nya, yaitu dengan membuat sub wave 1 level intermediate dari wave 3 primary. Jadi di sini ada formasi double bottom dengan peluang neckline-nya di 5.600, target di 7.400, 7.500. Dan itu akan menjadi peluang menjadi subwave 1 dari 3 primary, 1 intermediate. Begitu perkembangan BMRI. Kalau entry point ada pullback, maka posisi terbaik untuk buy itu di EMA 200-nya ya, 5.750 sama 5.800. Itu entry point buy BMRI. Kemudian saham berikutnya yaitu Inco. Inco menarik karena fundamentalnya itu didukung untuk mensuplai nih baterai kendaraan listrik, jadi dia berpeluang untuk long-term-nya trend up ya. Untuk saham Inco seperti kita lihat secara big picture atau garis besar, Inco itu memasuki running wave 3 super cycle, di mana wave 2 super cycle terjadi saat bulan Maret 2020. Seperti dilihat, wave satunya tahun 2008, akhir 2007 ya, lebih tepatnya. A, B, C menjadi W, X, Y, dan di sini 2. Sedangkan untuk lebih di zoom untuk saat ini, Inco memasuki wave 5 primary. Apakah sesuai dengan channeling yang dibuat di sini ya, ditarik dari 2 ke 4, kemudian di paralel. Seperti kita lihat di chart ini, bahwa saham Inco sedang running menuju wave 5 primary. Kita buat channeling dari 2 ke 4 dan ditarik paralel, disimpan di 3. Jadi targetnya sekitar di 4.600. Apakah ini menjadi sudah puncak atau tidak, kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Apakah laporan keuangan pada kuartal 3 2020 itu udah menjadi cash in untuk harga Inco saat ini. Kita lihat perkembangan selanjutnya ya. Itu Inco dari segi perspektif Elliott Wave. Kemudian saham berikutnya yaitu Agro. Demikian Agro secara garis besar dibesarkan ya, monthly saja. Dia sudah mencapai wave 1 per cycle juga. Seperti dilihat secara big picture atau gambaran secara besarnya, bahwa Agro sudah membentuk wave 1 super cycle dan 2 super cycle pada bulan Maret 2020. Sedangkan super cycle wave satunya terjadi di 2017-an ya. Nah, untuk saat ini kedepannya Agro sudah sampai wave 5, sedang akan membentuk wave ini B, dan setelah B terbentuk maka akan terbentuk C. Itulah secara garis besar Agro pada saat ini masih berkutat sideways. Jadi kalau mau beli di sekitar 360, 350 itu. Begitu semuanya. Demikianlah ulasan tentang saham-saham yang diambil daripada minggu pertama bulan November. Semoga dengan ulasan ini memberi pencerahan bagaimana kondisi dari saham-saham yang kita bahas, dan semoga memberikan cuan kesiapan untuk entry point
di level atau di titik-titik level struktur elliott wave yang tepat. Itulah gunanya memahami pergerakan dari elliott wave agar kita dapat memperoleh gambarannya bagaimana perkembangan dari saat ke saat mengenai saham-saham tersebut. Sampai ketemu minggu depan pada minggu kedua bulan November. Terima kasih atas perhatiannya. Salam cuan dan sampai ketemu di sesi minggu kedua November.